selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Iya, saya Rida Reski pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 1 Maret 2023. Berita pertama mengenai Komisi 9 DPR RI yang berharap adanya insentif tambahan atas kinerja yang memuaskan para tenaga kesehatan di daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Usai menerima aspirasi dari beberapa puskesmas di daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, Komisi 9 DPR RI menyoroti kurangnya kesejahteraan para tenaga kesehatan. Kinerja dan integritas tenaga kesehatan di daerah perbatasan perlu mendapat apresiasi melalui insentif yang akan diperjuangkan oleh DPR RI. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades saat mengunjungi Puskesmas Sota di Merauke, Papua Selatan. Kami nanti akan juga membahas bersama dengan teman-teman Kemenkes untuk mencari apakah ada semacam sebuah insentif ataupun sebuah penghargaan kepada teman-teman nakes yang bekerja di daerah perbatasan negara seperti Puskesmas Sota ini, sehingga apa yang sudah mereka kerjakan ini juga kemudian bisa mendapatkan semacam sebuah reward ataupun penghargaan dari negara. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menyoroti status ketenagakerjaan para tenaga kesehatan di perbatasan yang masih merupakan karyawan honorer. Komisi 9 akan membicarakan hal tersebut dengan pemerintah daerah setempat beserta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan agar diprioritaskan menjadi P3K. Ya tentunya menjadi prioritas ya, minimal bisa masuk di kategori P3K. Ini kita dorong. Bagaimana kita sangat menyadari bahwa sangat jarang atau sulit kita mencari tenaga-tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di perbatasan. Kedepan, negara harus lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat di perbatasan. Dari Papua Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Nah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini dalam rangka meminimalisir kegaduhan politik pasca kasus pejabat pajak yang terindikasi tindakan fraud. Di sini pimpinan DPR RI pemirsa menilai pentingnya pemeriksaan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, pejabat pajak Kementerian Keuangan. DPR RI mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Langkah tersebut harus disertai dengan penertiban jajaran Kemenkeu pada pegawai yang terindikasi melakukan fraud. Pemeriksaan atas LHKPN pejabat pajak harus dilakukan untuk meminimalisir kegaduhan publik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyarankan masyarakat untuk menyaring informasi dan tidak memukul rata karakter pejabat pajak. Dasko berkeyakinan tidak semua pegawai pajak berperilaku seperti oknum yang bersangkutan. Saya pikir apa yang kemudian tadi disampaikan itu kan kita mesti juga pilah-pilah. Tidak semua kemudian oknum pajak itu kemudian berperilaku seperti yang disangkakan. Dan itu juga kita mesti kemudian cek juga, karena itu kan dilaporkan ke LHKPN ya. Kalau di LHKPN harusnya juga asal-usulnya terang benderang. Ya saya pikir tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan LHKPN. Nah mungkin bagi yang belum melaporkan di sana dan kelihatannya cukup banyak, yaitu kemudian harus juga melaporkan dan juga harus dicek benar apa sebab-sebab mereka tidak melaporkan begitu. Dasko berharap PNS di Kementerian Keuangan dan lembaga negara lainnya dapat lebih tertib dalam melaporkan seluruh harta kekayaannya secara jujur pada negara. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik pada kinerja pemerintah. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti perbedaan data stunting yang signifikan di daerah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Nah pemirsa, informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09 pemirsa. Terkait perbedaan data stunting yang signifikan, DPR RI menilai pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, baik dari metode studi status gizi Indonesia hingga pelaporan gizi berbasis masyarakat. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan dan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional lakukan sinkronisasi data stunting, khususnya di daerah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menuturkan, data stunting Kabupaten Manggarai Barat diklaim sudah turun menjadi 13%. Hal ini berbeda dengan data yang disampaikan Kemenkes, yakni 35% dan data BKKBN 17%. Menurutnya, untuk mengukur kasus stunting harus ada sinkronisasi data antara Kemenkes dan BKKBN, baik dari metode studi status gizi Indonesia maupun metode elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Pemerintah pusat harus mendengarkan data real masukan dari pemerintah daerah dan kolaborasinya harus diperbaiki, apalagi data ini akan sangat menentukan terkait dengan langkah-langkah dan roadmap penyelesaian penuntasan untuk menurunkan angka stunting secara nasional gitu. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita menambahkan, penanganan stunting di Manggarai Barat patut diapresiasi karena mampu menekan angka stunting. Kementerian Kesehatan ini dengan angka yang dari BKKBN ini harus selaras ya, tidak boleh timpangannya terlalu jauh seperti itu. Ini jauh sekali. Nah, kemudian tadi saya bicara karena kita tahu juga bagaimana BKKBN kan mereka kan punya kaki ya, sampai di setiap desa gitu ya, Posyandu dia ada kaki semuanya. Dari Nusa Tenggara Timur, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai sebagai provinsi termuda di Indonesia, tentunya di sini Papua Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan kawasan Indonesia Timur. Untuk itu perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai agar memperlancar proses distribusi logistik dari Papua Selatan ke seluruh Papua. Komisi 5 DPR RI menilai proses pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Selatan harus sesuai aturan tata ruang dan kewilayahan, serta memperhatikan mitigasi bencana. Dalam kegiatan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Merauke, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe mengungkapkan, DPR ingin mengetahui prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara di Papua Selatan sebagai provinsi termuda di Indonesia.
Ini tinggal bagaimana pemerintah hadir dengan perbaikan-perbaikan, dengan teknologi yang lebih baik lagi ke depan. Sekarang ini lihat bahwa belum terlalu alamnya ini seperti di Jawa, ya kan? Kalau musim hujan banjir begitu hebat, di sini masih bisa. Dan ini harus dijaga, ya kan? Antisipasi ke depan. Dan kita harapkan supaya jangan dengan semangat membangun ini merusak alam ke depan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan infrastruktur di Papua Selatan. Baik itu perhubungan, baik itu PUPR-nya, kemudian ada kaitannya juga Basarnas, ada juga kaitannya dengan BMKG, Kemendesnya juga. Ini mau dibawa kemana itu duduk bareng. Ini loh program ke depan untuk Papua Selatan itu. Sehingga mereka dalam membuat programnya, menyusun programnya itu mereka akan terstruktur dengan baik, akan tahapan-tahapannya juga baik sesuai dengan rencana yang dibuat oleh BPIW. Dari Papua Selatan, Amita TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pimpinan DPR RI meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan polisi dan KPK terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak terhadap anak pengurus GP Ansor. DPR RI juga menyesalkan kasus ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik akan kinerja Ditjen Pajak. Pimpinan DPR RI ikut merespon kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap David Latumahina, anak pengurus GP Ansor. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berpendapat proses hukum Mario Dandi Satrio sebaiknya dipisahkan dengan penyelidikan terhadap orang tuanya Rafael Alun Trisambodo yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Selatan II. Ia mendorong penyelidikan terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN milik Rafael Alun Trisambodo. Jika nantinya ditemukan kejanggalan, kasus tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. Saya pikir kasus hukum yang kemudian terjadi itu kan adalah kasus yang masuk ke wilayah hukum pidana. Nah, sebaiknya menurut saya kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain-lain. Jadi kalau memang itu kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan untuk hal yang lain-lain, ya mungkin ada nanti apabila cukup memenuhi unsur, ya ditingkatkan ke penyelidikan yang lain. Ia juga mengimbau agar kasus hukum yang menjerat Mario Dandi dengan Rafael disamakan. Masyarakat pun diminta untuk menunggu hingga hasil penyelidikan polisi dan KPK keluar. Diketahui kasus penganiayaan tersebut telah berbuntut panjang. Kasus ini pun ditenggarai menyulut respon masyarakat terhadap turunnya kepercayaan publik akan kinerja Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan. Zikri Yasetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih merupakan hak asasi manusia bagi seluruh orang. Tentunya hal tersebut pemirsa disampaikan dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap
mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dalam sidang bertemakan pembiayaan infrastruktur untuk sanitasi dan layanan air tantangan triliunan dolar di markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa 14 Februari 2023 waktu setempat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pentingnya kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang terkait layanan sanitasi dan air. Itu penting. Nah, akses ke air bersih dan juga sanitasi adalah hak asasi manusia atau HAM yang mendasar. Namun pemirsa, pembangunan infrastruktur air bersih dan juga sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit tentunya. Dan kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal tersebut untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi parlemen dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada 14 Februari lalu, Ketua DPR RI Honoris Causa Puan Maharani menyerukan soal pentingnya pembiayaan negara maju kepada negara berkembang demi pembangunan layanan sanitasi dan air bersih. Di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia, Puan menegaskan soal akses air bersih dan sanitasi yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi ternyata membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ada pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal pada air bersih dan sanitasi. In Indonesia, according to our law, it is the responsibility of the state to provide access to water facility. This is to ensure affordability of water services. For us, affordability is equally important as availability and accessibility. As government budget can only cover 30% of the total $40 billion required to build water and sanitation infrastructure, we also give priority to state-owned enterprises to build water facility. We are also open for private sector to invest in water facility while keeping water affordability for the consumer. So the question is how to balance between attracting private sector investment with maintaining affordability. To further strengthen global partnership, Indonesia will host the World Water Forum in 2024 under the theme Water for Shared Prosperity. We look forward to your active participation. Through our work, we can make a difference to help deliver clean water and sanitation to the people that we serve. Thank you. Dalam pidatonya, Puan berupaya memobilisasi agar investasi dan pembiayaan SDGs diprioritaskan ke negara berkembang, salah satunya Indonesia. Parlemen memainkan peran penting, baik dari fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Maka, untuk memperkuat kemitraan pengelolaan air global, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 dengan tema Water for Shared Prosperity. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik, DPR RI mengajak legislator di seluruh dunia bersama-sama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan pemerataan air bagi kesejahteraan rakyat.
Usai menjadi pembicara dalam kick-off meeting persiapan World Water Forum ke-10 pada 15 hingga 16 Februari 2023 lalu di Jakarta Convention Center, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air sebagai panduan konstitusi pokok untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyat atas air bersih dan sanitasi. DPR RI berkomitmen penuh dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Sebetulnya semua negara sekarang sedang menghadapi situasi bagaimana mereka menyediakan air yang cukup ya untuk seluruh warga negaranya dalam berbagai aspek. Nah, tentu masing-masing negara punya regulasi yang berbeda-beda ya. Tapi prinsip sebetulnya adalah bagaimana seluruh warga negara masing-masing negara di dunia ini untuk kiranya bisa mengakses air itu dengan mudah dan murah tentunya. Seperti kita ketahui manusia jumlahnya terus bertambah, tetapi sumber daya air ini berkurang. Ini adalah tantangan bagi seluruh negara sehingga diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Bagaimana supaya kita secara bersama untuk memperkuat diri bisa menyediakan sumber daya yang cukup buat seluruh warga negara kita masing-masing. Perjuangan belum selesai. Upaya memperjuangkan kebutuhan mendasar setiap masyarakat yang dilakukan DPR perlu ditindaklanjuti dengan serius. Karena meski terdengar sederhana, aktivitas keseharian manusia tidak bisa lepas dari sumber daya air. Pengelolaan dan pemenuhannya adalah mutlak tanggung jawab bersama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa tentunya tak asing dengan nama Bali. Nah, di sini tadi Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata. Ada sejumlah objek wisata yang tersembunyi dan tidak diketahui wisatawan loh. Nah, ternyata kalau kita berlibur ke Bali nih Rini, nggak perlu pusing-pusing lagi. Kalau misalnya kita bosan ke pantai ataupun ke gunung-gunung, ternyata di Bali juga ada banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Desa Panglipuran, yaitu salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Nah, sesaat lagi pemirsa akan kita ajak untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Panglipuran. Jangan hanya ke pantai atau ke sana nongkrong-nongkrong di beach clubnya. Kita harus nih melihat Desa Panglipuran. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan
peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, Dadi kalau misalnya liburan nih ke Bali, kira-kira nih Dadi kemana tujuan awalnya nih? Pasti ke pantai juga kan? Kalau nggak gunung sih ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Bali, selalu ada yang menarik nih pemirsa untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentangan alam, Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan hasil seni dan juga budaya. Dan salah satu budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Penglipuran. Nah, Desa Penglipuran ini dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia dan menjadikan Desa Penglipuran terkenal di kalangan wisatawan. Prestasi yang diperoleh Desa Penglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Yuk pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak informasi seputar Desa Penglipuran dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Penglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain Desa Giethoorn di Belanda dan Desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala,
Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.